Dan seorang beribadah harus dibangun di atas 3 perkara sebagaimana tadi saya sebutkan di awal sesi yang pertama, arkan al-ibadat al-qalbiyah, disebut dengan rukun ibadah hati. Rukun ibadah hati ada 3, yaitu al-khauf dan roja dan mahabbah. Jadi rasa takutnya itu tidak boleh bersendirian, dia harus disertai dengan pengharapan. Kapan seorang yang dia hanya takut saja dan dia tidak punya pengharapan kepada Allah, maka dia terjerumus dalam al-qunut atau al-ya'su min rahmatillah, putus asa, dan itu dosa besar. Ya, bahkan kekufuran. Wala tay'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Yakub kepada anak-anaknya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguh yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang kafir. Ya. Wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tersesat. Ya, jadi tidak boleh juga orang hanya takut doang. Takut tersebut hanya bernilai ibadah kalau disertai dengan roja, berharap kepada Allah. Jadi seorang hamba di antara khauf dan roja. Ibarat burung, kalau sayapnya cuma satu dia akan jatuh. Harus dua-dua. Sayapnya harus ada 2. Ada sayap khauf, takut kepada Allah, ada sayap roja, berharap kepada Allah. Dan demikianlah kita sekarang beramal soleh. Kita berharap amal kita diterima, tapi kita masih ada takut, jangan-jangan tidak diterima. Jangan-jangan tidak diterima. Ini di antara hal yang buat kita takut juga, jangan sampai apa yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita suudzon sama Allah, tapi suudzon kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan saya kurang ikhlas, jangan-jangan saya masih riya, jangan-jangan kita bukan suudzon kepada Allah, kita husnudzon. Allah Maha menerima. Tapi masalahnya kitanya. Apakah amal kita benar-benar diterima? Apakah amal kita benar-benar tulus? Wallahu alam. Enggak ada yang pastikan, enggak ada yang tahu. Ya. Enggak ada yang tahu. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah di antara khauf dan roja. Kata sebagian ulama, barang siapa yang ibadah cuma khauf saja, maka jadi khawarij. Khawarij, dia tidak punya pengharapan dan dia memutuskan harapan dari orang-orang sedikit kafir kafir. Tidak memberikan harapan kepada dirinya dan tidak memberi harapan kepada orang lain. Barang siapa yang hanya ibadah dengan mengharap saja tanpa ada rasa takut, merasa aman terus, tenang aja. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tenang saja, mau dosa sebanyak apapun Allah akan ampuni. Dia lupa kalau Allah juga syadidul iqab. Ya, dia lupa Allah hukumannya keras, maka dia akan jadi murji'ah. Kata Allah, "Nabbi ibadi anni ana ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Kata Allah, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, anni ana ghafurur rahim, aku adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa anna adzabi, tapi ingat, azabku huwal adzabul alim, azab yang sangat pedih. Jadi seorang di antara khauf dan roja. Ada khilaf di kalangan para ulama, kapan seorang menguatkan sisi khaufnya, kapan seorang menguatkan sisi rojanya, ataukah harus seimbang terus? Wallahu bisawab, seorang berusaha seimbang terus. Namun tatkala dia melakukan banyak maksiat, maka dia berusaha untuk khauf, maka dia berhenti dari maksiatnya. Ya. Atau dia merasa aman, maka dia tingkatkan rasa khaufnya. Tapi kalau mulai timbul keputusasaan, maka dia tingkatkan rojanya. Tapi hukum asalnya seorang berusaha antara khauf dan roja. Jangan berlebihan salah satunya karena khawatir akan salah ya. Kecuali tatkala akan meninggal dunia, maka dia perbanyak rojanya. Ya, perbanyak rojanya. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jalla. Janganlah salah seorang dari kalian meninggal dunia kecuali dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala, kata Anas bin Malik, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah sallam menyenguk seorang pemuda yang dia dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi al-ihtidhar, itu mau meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu? Bagaimana kau dapati jiwamu menjelang meninggal ini? Kata pemuda tersebut, arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi. Ya Rasulullah, aku takut, aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Dia mau meninggal, dia kumpulkan antara khauf dan dan raja. Kata Nabi, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapat dirimu? Kata dia, arjullaha wa akhafu dzunubi. Aku berharap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku. Maka Nabi mengomentari, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin. Tidaklah roja dan khauf
terkumpulkan pada hati seseorang mukmin dalam kondisi mau meninggal dunia, illa a'tahu Allahu alladhi yarju, kecuali Allah akan berikan apa yang dia harapkan, wa ammanahu minal ladzi yakhaf, dan Allah akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan. Jadi kalau kita meninggal dunia, kita kumpulkan roja ingin dapat surga dan khauf takut dari neraka jahanam, insyaallah dikabulkan. Dan ini dalil bahwasanya tatkala meninggal dunia kumpulkan tetap antara roja dan apa? Khauf, antara roja dan khauf. Tapi kalau orang tidak terbiasa, repot. Sakaratul maut itu bukan perkara yang ringan. Orang akan meninggal dalam kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia selalu merasa aman, nanti dia merasa aman padahal masuk neraka. Kalau dia merasa takut berlebihan terus, bisa jadi meninggal dunia dalam kondisi demikian, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menggabungkan kedua-duanya. Sampai sebagian ulama mengatakan, kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, tetaplah engkau khawatir jangan-jangan aku satu itu yang tidak masuk surga. Paham? Kalau dikatakan seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu orang, berharaplah itu satu orang itu mungkin saya yang selamat itu. Tetap pengharapan kuat, tetap rasa takut apa? Kuat, seimbang. Saya ulangi, ada yang mengatakan kalau ada dikatakan bahwasanya seluruh penghuni bumi masuk surga kecuali satu orang, khawatirlah engkau jangan-jangan kau itulah yang tidak masuk surga. Kalau seandainya seluruh penghuni bumi masuk neraka kecuali satu, berharaplah engkau jangan-jangan engkau satu itulah orang yang tidak masuk neraka jahanam. Maka seorang tetap seimbang antara khauf dan roja. Jika dia bisa menata hatinya, maka dia akan beribadah dengan baik. Tinggal ikhlas dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.